Duh, sinyalnya pedot guys. Oke teman-teman, perhatikan di sini ada kerak. Di sini keraknya udah cukup tebal, bahkan menutupi celah untuk klepnya. Dalam arti kan ada cowakan piston gitu. Nah ini udah hampir rata tertutup oleh kotoran ini. Kemudian di sini pertanda bahwa ada kebocoran oli ya, kebocoran oli pada bagian mana? Apakah di klepnya atau di pistonnya? Nanti kita buka bareng-bareng. Kita buka. Sip. Silindernya mulus. Tidak ada baret khusus di sini ya, sudah bisa dilihat tidak ada baret khusus, tapi ring olinya sudah bermasalah. Nah, perhatikan ring olinya masih bisa muter di sini. Apakah lubangnya aman atau tidak? Nah, pistonnya baret seperti yang saya sampaikan ke teman-teman ya. Tadi saya jelasin, pistonnya ada baret dalam di sini. 5 YP ya teman-teman, ini masih generasi lama banget. Kemudian kita lihat setangnya, setang goyang dikit ya bos, tapi ini lihat tekanannya masih, nah, ini bunyi kemeletak-kemeletaknya masih kecil, tapi ini nanti lama-lama kenceng. Kalau dari goyangan ini keausannya udah banyak, tapi di tepi, jadi yang di tengahnya belum. Sederhananya ini setang masih bisa dipertahankan, namun ada suara kletuk di dalam kecil, tapi lambat laun ini akan makin kencang ya suara setangnya. Celahnya teman-teman, alah, oke, celahnya kelihatan di sana. Kita ukur. Kita langsung gunakan tergede, ini 060 ya, nggak masuk, 060 nggak masuk. Kita pakai 50. Oke, 0,50 ya, ini udah openannya. Itu udah terlalu lebar teman-teman. Untuk ring kompresi 1, ring kompresi 2 pasti lebih lebar atau bisa lebih kecil, tergantung. Bisa dibahas yang itu, nah, udah jelas. Dia mengalami kelonggaran. Nah, kenapa ngebulnya itu kalau digas saja, sedangkan kalau nggak digas nggak ngebul. Nah, ini butuh tekanan, butuh kompresi. Kita mencurigai klep. Nah, di area klep ini ternampak basah kuyup ya. Bisa jadi silnya bocor juga. Kemudian yang bikin suara itik-itik apanya sih? Nah, kita coba perhatikan di sini. Ini pelatuk berbebas ya, pelatuk berbebas. Di sini celah gapnya terlalu lebar. Nah, ini. Di sini celahnya udah terlalu lebar. Kenapa bisa melebar? Apakah mengendor atau mengalami hal lain? Jadi klep kendor itu bisa jadi karena ini kendor. Kalau ini kendor copot lama-lama ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Kenapa klep mudah celahnya mudah lebar? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah faktor batang klep ini mulai keganjel kotoran. Jadi batang klepnya ini di sini mulai keganjel sama kotoran-kotoran sehingga klepnya itu tidak bisa balik penuh ke sana. Maka celah yang udah kita buat, celah yang udah kita atur di sini udah diting setelannya, lama-lama jadi lebar. Nah, lama-lama lebar kenapa? Karena ini kurang mendem ya, kurang masuk ke dalam sana. Kok bisa? Karena ada ganjel kotoran. Di sini terganjel sama kotoran sehingga jarak baliknya itu jadi lebih jauh. Otomatis tercipta celah kerenggangan yang tinggi. Paham ya di sini? Yang kedua adalah adanya faktor keausan. Aus itu efek kena gesek atau tekanan sehingga dia mulai mengempes sehingga terjadi celah di sana. Jika motor kalian mengalami kasus bolak-balik timbul suara kompletek pada bagian klep udah disetting nanti beberapa hari kayak gitu lagi, itu kemungkinan terbesar adanya aus atau hentakan yang terus-menerus menyebabkan dia mengalami kempes atau pecah atau jeber, gampangannya gitu ya. Nah, kalau kasusnya ini efek batang klep yang kurang balik maksimal, efek terganjal residu. Biasanya ini klep bocor biasanya. Kita coba dulu. Klep in, bocor parah bagian sisi, kita klep X. Nah. Nah, ini bisa dikatakan ada kebocoran pada bagian in karena ada ganjal yang tidak rata. Kalau di sini kayaknya ganjalannya itu rata atau ganjal penuh ya. Jadi muter saking tebelnya kotorannya sehingga ganjalnya penuh dan malah jadi rapat. Tapi pada putaran tertentu dia akan jadi kayak bocor. Oke. Nah, celah sekarang yang didapati pada bagian X ini terdapat angka berapa? Nah, ini tinggi banget. Kita coba ambil di celah 025 deh. Ini 025 ya, teman-teman. Nah, 025 di sini terlalu longgar. Nggak longgar banget ini. Tuh, ya, bos. Ini longgar sekali. Berarti terlalu jauh. Makanya timbul suara ketukan. Lalu kita ke angka 030. Masih terlalu longgar ya, ini 30 nih, terlalu longgar. Kita ke 60 deh, langsung aja. Nggak bisa nekuk coy. Bisa masuk sebenarnya, cuma nggak bisa nekuk aja sih. Kita coba kayak gini, tekuk aja. Pokoknya lebar banget lah ini. 60 masuk bos, cuman ini saya nggak bisa nekuk, platnya terlalu kuat. Nah, masuk. Jadi 060 aja masuk bos, gila. Jadi suara tadi kencang banget, tek-tek-tek-tek-teknya itu dari celah klep yang terlalu lebar ya, terlalu lebar di sini. Nih. Lalu apakah dengan disetel aja ini selesai? Sebenarnya disetel aja udah lumayan mengurangi suara ketukannya ya, disetel aja. Itu udah beres. Tapi ini tidak akan bertahan lama. Ketika ini nanti di setel standar, dalam beberapa hari itu akan timbul suara lagi karena ini akan makin meninggi kotoran-kotorannya. Efek dari oli yang kebakar tadi. Nah, ini dibongkar tujuannya satu, ada bocor klep. Ini bikin performa kurang dan suka meletup-letup ketika lepas gas. Kemudian berikutnya bisa jadi dari sil-silnya
setelnya ini juga mengalami kebocoran sehingga di sini terjadi kerak yang tinggi. Nanti ini disekur ulang ya agar durasi bukaannya masih standar lagi. Kalau disetel tok nanti loyo, tenaga nanjaknya akan berkurang ya, tenaga nanjaknya kurang, angkatannya lemah. Kalau cuma disetel halus, suara bisa halus tapi tenaga kurang. Kenapa? Durasinya beda. Buka tutup klepnya akan mengalami perubahan sebab di sini keganjel. Nah, ini harus distandarkan dulu, baru nanti setel setelahnya. Nanti performa kan normal. Kemudian berikutnya di sini. Nah, pistonnya, ringnya ini sudah tidak mampu menahan tekanan kompresi. Jadi ada oli yang masuk ke sini. Nah, pembakaran juga bocor ke samping-samping di sini. Nah, ini kan kayak kosong gitu, teman-teman. Terjadi pembakaran yang berebes, merembes keluar sini. Oke. Walhasil jadi ada kayak semacam sisa bakaran di sini. Nah, ini harus ganti piston, Pak. Kenapa? Ini dihasil ya. Ini tipe dihasil. Nah, di sini juga udah terjadi kantong. Itu di mana ausnya itu rata. Jadi aus merata di bagian jalur ring, dari jalur ring. Sementara ini silindernya bagus. Karena Y1. Nah, ini yang paling kokoh dari kelas buring. Ini yang paling kokoh, Bos. Kalau udah ganti pakai 3C1 dan lain sebagainya itu udah beda kasusnya. Ini juga masih 5YP, 5YP. Itu beda nanti hasilnya kalau sama part sekarang. Jadi mesin varian lama, mesin varian dulu itu lebih kokoh, lebih tangguh dan bahannya itu lebih strong, lebih kuat. Beda cerita dengan motor yang sekarang. Bahannya itu rapuh banget dan mudah cepat rusak. Kalau dari segi ekonomis secara bisnis, kalau kita ciptakan motor yang gampang rusak, ini bisnis gak jalan. Nah, gitu. Makanya motor sekarang itu cepat rusak, motor itu cepat bermasalah. Ya emang harus gitu. Kalau motornya awet, ini nggak bagus untuk dunia industri. Orang nggak ganti-ganti motor, guys. Unit barunya nggak kebeli. Motor lama aja masih oke. Karena apa-apanya terlalu kuat. Makanya untuk tampilan, body, ergonomis dan lain sebagainya itu kadang mengorbankan durability. Karena apa? Tampilan itu lebih utama daripada kekuatan atau durability-nya yang dikurangi tapi tampilannya yang dimaksimalkan. Nah, orang sekarang itu nggak peduli isi, yang penting kan luarnya gitu. Itu kan manusia sekarang kayak gitu. Terus waktu. Memang sekarang orang itu bolak-balik pengen ganti motor. Itu menjadi sebuah trending baru di mana orang itu akan rajin belanja. Budaya konsumtif digalakkan. Nah, bagi kita orang-orang yang selalu berhemat dan juga untuk mempertahankan nilai ekonomi kita tetap aman sebisa mungkin, maka unit yang dipaksa. Dalam arti gimana? Nah, ya produknya makin jelek itu pasti. Tidak ada produk makin bagus, tidak ada. Ya, jadi semua produk yang ada nilai pasar, ada nilai jual dan belinya itu akan makin parah. Itu pasti. Itu durability nggak penting. Gitu. Penting motor nanti setahun 2 tahun rusak ganti buang. Jadi jangan heran kalau motor kalian zaman sekarang itu gampang rusak, diajak kerja keras mudah rusak dan sebagainya itu jangan terlalu dipikirin lah. Ya namanya udah keadaan gitu kan. Namanya udah zaman. Nah, ini untuk buringan dan lain sebagainya, generasi lama ini keren banget sih, kokoh banget, kuat banget, tangguh banget ini mesin. Oke, begitu untuk kawan-kawanku semua dimanapun anda berada, seperti yang saya gambarkan tadi permasalahan, anda bisa simak video ini dari awal dan bisa dipahami lebih mendalam. Jadi nanti nggak kacau dalam memperhatikan tentang tutorialnya. Masalah suara utama itu sebenarnya dari celah klep yang terlalu lembar, tapi jika hanya di setel saja itu tidak akan bertahan lama, yang ada mengorbankan performa, sebab jarak itu sudah berubah. Ini akan disekur juga karena ada kebocoran. Nanti seal klepnya akan diganti baru agar kepadatan kompresinya makin bagus. Piston, saran dari saya, pistonnya itu diganti. Kalau pistonnya nggak diganti, nah ini akan cepat bergerak kembali. Nah, kalau ganti piston ya ganti silinder, bos. Ini pada motor tipe seperti ini. Nah, itu kan katanya silindernya bagus. Iya, Pak, saya bilang silindernya bagus, betul. Maksudnya bagus bukan berarti tidak rusak, itu loh. Saya bicara tentang quality. Nah, kualitas buring zaman dulu sama buring sekarang itu jauh beda. Buring zaman dulu itu jauh lebih bagus daripada buring zaman sekarang. Bukan berarti ini nggak rusak gitu loh.